Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini materinya adalah tentang uji Mann-Whitney, ya. Uji ini termasuk ke dalam uji two independent samples atau menggunakan sampel-sampel yang sifatnya independen sebanyak 2 kelompok. Dan juga uji ini masuk ke dalam statistika non-parametrik alias tidak terpaut dengan syarat-syarat statistika seperti tidak perlu terdistribusi normal dan juga untuk jenis datanya tidak perlu yang interval atau rasio. Next, uji Mann-Whitney seperti yang tadi saya bilang digunakan untuk 2 kelompok sampel yang bersifat independen berdasarkan mean atau mediannya. Menggunakan rank base, jadi nanti akan ada pemeringkatan dan juga non-parametrik yang menjadi alternatif dari uji parametrik. Apakah uji parametriknya yaitu Independent Sample T-Test, uji T Independent Sample. Data yang digunakan dapat berskala nominal atau ordinal, jadi boleh data yang merupakan simbol, data angka yang merupakan simbol, bukan angka yang sebenarnya. Disebut uji U karena menggunakan tabel U pada pengujiannya nanti. Seperti apa tabelnya kita lihat di beberapa slide berikutnya. Prosedurnya yang pertama seperti biasa pembuatan hipotesis H1 dan H0. Contoh, H0 tidak terdapat perbedaan rata-rata atau median antara sampel yang satu dengan sampel yang lain. Sedangkan untuk H1 kebalikannya berarti ada perbedaan median atau rata-rata sampel yang satu dengan yang lainnya. Lalu tentukan alfanya berapa, biasanya ada di soal, dan juga nilai U dari tabel untuk menjadi titik kritis. Alfa yang digunakan biasanya 5% atau 1%. Nah, untuk mencari nilai U tabel itu dibutuhkan yang namanya N1 dan N2. Bisa dilihat di sini N1 adalah jumlah sampel kelompok pertama dan N2 adalah jumlah sampel kelompok kedua. Prosedurnya, pertama, mohon maaf ini lanjutan dari yang slide sebelumnya. Untuk mencari nilai U hitung menggunakan 2 jenis rumus. Ada rumus panjang, ada rumus pendek. Kita lihat nanti. Lalu kriteria pengujiannya dapat menggunakan pertidaksamaan berikut. Jika U hitung lebih besar sama dengan U tabel, maka H0 diterima. Dan jika kebalikannya, U hitung lebih kecil dari U tabel, maka H0 ditolak. Itu saja untuk pengujian kriterianya. Kemudian, bagaimana untuk dapat mengolah data menggunakan uji U? Yang pertama, data yang sudah diperoleh digabungkan lebih dahulu, lalu diberi peringkat atau urutan. Bisa dicatat bahwa untuk N1 dan N2 jumlah sampelnya tidak perlu sama. Itulah bagusnya dari uji ini. Tidak perlu menggunakan jumlah sampel yang sama. Jika N1 5, N2 tidak perlu 5, bisa jadi 7, 8, dan seterusnya. Kemudian untuk yang nomor 2, peringkat untuk X dipisahkan dan untuk Y juga dipisahkan. Untuk X menjadi RX, sedangkan untuk Y menjadi RY. Lalu gunakanlah uji statistik dengan rumus UX dan UY. Ini adalah rumus UX dan UY. Untuk UX di situ menggunakan beberapa variabel yaitu NX, NY, lalu juga jumlah peringkat X atau sigma RX. Sedangkan untuk UY menggunakan juga NX, NY, tapi di belakangnya ada sigma RY. Ya, keterangannya bisa dibaca di sini. Nah, ada juga untuk rumus berikutnya. Tadi kan saya bilang kalau ada 2 buah jenis rumus, insya Allah keduanya ini bisa memperoleh hasil yang sama. Perbedaannya saja yaitu kalau misalkan pakai rumus yang agak panjang tadi, itu dengan dibandingkan dengan rumus yang pendek,
hasilnya hanya akan kebalikan, UX menjadi UY dan UY menjadi UX. Tidak apa-apa, nanti karena akan hanya dipilih yang terkecil saja. Ya, di sini ada variabel baru W. W itu adalah sama dengan R atau jumlah peringkat. Oke, sepertinya untuk part ini sampai sini, akan bersambung pada part berikutnya.